Oke sahabat K-Medica, kembali lagi dengan kami podcast K-Medica, yaitu K-Podcast dengan moto basa-basi dana dengan orang terpercaya, atau biasa kami sebut BABA C aja baca. Kali ini kita bersama dengan CEO dari PT Yomi Anugrah Wijaya dan juga Pratama K-Medica, itu Ibu Rismawati Gulo. Halo Ibu. Halo. Di sini untuk tema kali ini nih, kalau kemarin itu kan kita sudah bertemu dengan Bu Ana dan juga Bu Ferlin. Sekarang di sini kita bertemu dengan atasannya langsung. Kalau kemarin Bu Ferlin ada di atas karena ada di lantai 3. Nah, kalau yang ini benar-benar atasan dari tim dari PT Pratama K-Medica. Oh ya, jangan lupa podcast ini disponsori oleh apa? Aduh. Egris. Oh iya, Egris. Aduh. Lupa sampai ini produk Egris. Jadi untuk teman-teman semua yang mau kulit glowing putih dan juga mau perawatan dan lain-lain, itu bisa menggunakan krim dan juga produk dari Egris. Dan juga jangan lupa datang langsung ke K-Medica Estetika dengan harga yang murah tentu pastinya. Oke, di sini langsung kita mulai. Tema kali ini kita yaitu strategi bisnis. Nah, untuk kalian nih yang ingin berbisnis, untuk para pemula dan juga mungkin yang sudah berbisnis tapi memiliki kegagalan atau kurang beruntung nih, kita akan bahas semuanya di sini. Oke, Ibu, di sini saya langsung ke pertanyaan saja, Bu ya. Oke, menurut Ibu nih, kan sini kita temanya strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis menurut Ibu dari sendiri? Oh gitu. Kalau strategi bisnis itu adalah bagaimana caranya kita memberikan nilai sentuh pada sesuatu yang ingin kita jual, ya. Jadi kalau kita memiliki bisnis apapun itu, kita harus memiliki keunikan yang berbeda dari orang lain. Ya, kalau seandainya kita berbisnis itu sama aja dengan orang lain, ya kita nggak ada bedanya dengan yang orang lain punya. Berarti tidak salah langsung, berarti kita harus punya ciri khas sendiri, ya, gitu ya. Jadi kalau mau berhasil itu ciri khas yang ini dengan ini terus beda, jangan ngikutin orang lain. Terus Bu nih, kan di sini banyak nih penonton dari YouTube K-Medica itu yang ingin berbisnis untuk pemula-pemula nih. Kira-kira strategi apa nih yang cocok untuk pebisnis pemula itu? Pertama ya itu kita harus siapkan modal dulu, ya kan? Kita siapkan modal itu, ya kita cari dulu bisnis-bisnis yang istilahnya itu modalnya nggak terlalu besar. Kalau bisa ya, kalau kita punya tabungan, ya kita pakai untuk memulai bisnis itu cukup 20% saja. Kenapa cukup 20% aja? Itu karena bisnis itu kan tidak tahu kita bahwa itu akan berhasil. Jadi semakin besar keuntungan dari suatu bisnis, pasti resikonya juga semakin besar. Jadi kita harus menyiapkan modal yang bisa kita ikhlaskan ketika itu mengalami kerugian. Berarti kita bukan berharap untuk rugi ya, tapi kita bisa berpikir bahwa saya tidak mengganggu perekonomian kita atau kehidupan kita selanjutnya gitu. Jangan sampai karena bisnis kita hancur, lalu hidup kita juga ikut-ikutan hancur gitu. Itu pertama bagian keuangan. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita menyukai apa yang mau kita jual gitu. Kayak kita suka di bidang kesehatan, ya kita harus bisa jadikan itu uang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu bisnis, ya kita harus suka dulu. Kalau kita tidak menyukai, tidak suka, ya ujung-ujungnya ya apapun yang kita perbuat nanti ke depannya itu akan menjadi suatu beban. Kenapa jadi beban? Ya karena itu kita terpaksa untuk melakukannya. Jadi kita harus bisa menyukai dulu. Nah, ketiga ya, kita harus mencari dari yang sudah kita pilih, dari hobi yang sudah kita mau itu, apa sih keunikan dari hobi tersebut gitu. Apa yang bisa kita jual dan menguntungkan gitu, dan orang lain tidak bisa melihat dari sisi produk yang ingin kita kembangkan tersebut gitu. Yang jelas kalau bisnis pemula kan biasanya bisnis pemula ini kalau awal-awal kan pasti ada yang namanya kerugian tuh. Iya, pasti. Itu kan kadang untuk bisnis pemula tuh sudah nih udah rugi, stop gitu. Itu kalau bisa jangan lah Bu ya gitu ya. Iya, karena gini, kalau kita berbisnis itu kita hanya untuk coba-coba, hasilnya juga akhirnya coba-coba. Tapi ada pepatah mengatakan 10 kali kamu melangkah, 10-nya jatuh kan
yang ke-11 belum tentu kita jatuh. Betul. Karena kita sudah melewati tahap dimana kita arah jalan yang kita lewati itu udah sama terus kan. Otomatis walaupun 1, 2, 3 langkah itu sudah menjadi suatu hal yang kita ingat bahwa ini jangan, itu jangan, ini jangan gitu. Ini jangan lupa ya tim kreatif tadi kata-kata pepatahnya tulis di bawah. Oke, aku mau terus nih Bu, untuk ini kalau misalnya nih saya ingin berbisnis, kan saya pemula ya Bu. Kira-kira kalau saya mengikuti cara dari Ibu nih, saran dari Ibu, bukan berarti copy paste atau apa, mengikuti jalannya aja, itu kira-kira keberhasilan itu ada kemungkinan berapa persen? Kemungkinan berhasil maksudnya ini bisnis yang sama dengan saya atau enggak, maksudnya yang Ibu sarannya tadi jangan berbisnis pemula tuh harus begini kan itu saran dari Ibu, saya ikutin gitu. Oh, bisa, itu minimal ya 70% masih berhasil. Wah, kalau sudah lebih dari 50% tuh berarti ini ya. Karena kadang-kadang kita kesalahan fatal seorang pembisnis pemula itu karena dia berpikir begini loh, dia dapat uang banyak nih, ya kan? Dia tuh tidak tahu bahwa itu tuh adalah di dalam omsetnya itu, di dalam keuangan itu, di situ ada modal, ya, ada beban, ada biaya dan lain sebagainya, ada keuntungan juga. Tapi kadang-kadang pebisnis pemula itu memandang itu semua adalah keuntungan gitu, jadi dipakai semuanya. Harusnya kalau ingin berhasil lebih lagi, ya kita harus bisa membedakan mana modal, mana untung, mana biaya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita untung pun ya berapa persen yang bakal kita bisa simpan dan berapa persen yang bisa kita kembalikan kepada usaha tersebut gitu. Jadi di situ tidak ada kegagalan, bakal bisa bertumbuh malah. Tapi kalau kenapa pebisnis pemula melakukan kesalahan terus menerus ya karena mereka kadang-kadang kalah mata juga ya lihat uang gitu kan. Iya, jadi ketika melihat uang yang sebanyak itu, wah bisa beli ini itu, akhirnya pikirannya tuh untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Berarti untuk awal memang kan kalau masalah uang itu sebenarnya kita sekarang itu kebutuhan ya. Jadi kalau untuk bisnis pemula kalau bisa awal itu jangan dulu melihat ke bagian untungnya berapa gitu. Jadi harus ibaratnya itu harus siap. Jadi jangan cuma pikir oh ini saya untung segini. Kita selain untuk melihat untungnya segini, kita harus lihat juga kemungkinannya ada nggak kita bakalan rugi itu. Betul. Oke, nih saya mau tanya lagi nih Bu, kan ini kita bongkar sedikit. Oke. Di sini kan produk Agus sendiri ini kan termasuk dari Ibu juga ya, bisnis Ibu juga ya. Oke, betul. Ini pasti ini adalah yang ini termasuk masih baru, ada yang namanya jatuh bangun lah Bu ya, termasuk tim Medika juga itu kan tempat Ibu juga CEO-nya itu jatuh bangunnya juga. Boleh nggak Bu cerita sedikit gitu, pernah nggak Ibu merasa oh ini kemudian bukan kira menyerah atau keinginan untuk menyerah atau ada nggak pernah muncul Ibu gitu? Jadi gini loh, kadang-kadang ketika kita menyerah, ya kan, kita harus melihat lagi di belakang bagaimana perjuangan kita. Nah, kedua, siapa saja orang-orang yang bergantung dari kita, ya kan? Kalau kita menyerah, berarti kan orang-orang di belakang kita semua yang sudah percaya dengan kita otomatis ikut kecewa gitu. Nah, saya kebetulan tipe kalau orang yang tidak pingin orang di sekeliling saya, orang-orang yang bergantung hidup dengan saya itu kecewa, ya kan? Jadi kalau bisa, bagaimanapun caranya, ya kita harus bangkit karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagaimana kegagalan itu menjadi suatu batu loncatan kita untuk semakin kita bisa naik lagi gitu. Karena itu adalah ujian. Kadang memang banyak pembisnis tuh mendapatkan sedikit kegagalan langsung putus asa. Nah, oleh karena itu jangan kita berpikir bahwasanya gagal itu langsung semua dunia itu bakal kiamat. Nah, kayak sekarang ya oke, kita punya kita di PT Yomihi ada klinik kecantikan, ada home care, ada klinik Pratama, ada banyak layanan, ya kan? Itu semua adalah strategi, ya kan? Strategi kita memang harus berbeda dengan klinik lain. Kalau kita sama, ya kita bakal beda nanti jatuhnya. Kita akan sama jatuhnya dengan mereka. Kita harus berbeda. Jadi punya ciri khas. Iya betul. Nah di Medika sendiri kenapa juga saya punya usaha bisnis lain seperti Egris gitu ya.
kita punya CV juga gitu kan untuk produk ya, karena kita niatnya itu bagaimana kita memberikan yang terbaik buat masyarakat ya kan, terutama untuk kenapa Egris ini dibuat ya, kita ingin wanita-wanita di luar sana itu bisa memakai produk kecantikan layaknya produk-produk yang dijual dan diresepin oleh dokter-dokter estetika, dokter-dokter kulit mungkin ya kan, tapi dengan harga yang sangat terjangkau dan murah. Jadi banyak teman-teman ya di luar kota, dimanapun di seluruh Indonesia, masih banyak yang belum mampu membeli produk-produk yang harga di atas ratusan jutaan ya kan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan produk harganya masih di bawah puluhan, tapi dengan kualitas dijamin, keoriginalannya dijamin ya kan, dan juga bisa konsultasi secara gratis dengan dokter estetika kita. Jadi saya berpikir jika kita takut datang ke klinik kecantikan, kita bisa pesan lewat online dan konsultasi dengan dokter. Iya, jadi target ibu itu kalangan menengah ke bawah yang ingin menggunakan produk tapi terkendala takut dengan biaya yang lebih tinggi gitu jadi ya. Atau gimana? Oh tidak. Jadi target saya itu seluruh masyarakat wanita Indonesia. Karena produk saya ini bukan produk abal-abal ya, maksudnya mungkin harga boleh dibilang murah, tapi kualitas dijamin ya bintang 5 lah istilahnya. Soalnya kenapa saya bilang seperti itu? Ya produk kita tuh tidak beda dengan produk-produk klinik kecantikan yang udah punya nama ya kan. Jadi isinya pun, ingredientsnya semuanya bisa dicek gitu, udah sesuai dengan udah diuji lah istilahnya bahwa benar-benar ini bagus buat kulit-kulit wanita-wanita Indonesia gitu ya, dan dijamin kualitasnya, dijamin juga harga yang murah dan barangnya bukan abal-abal ya. Kita PT yang produksinya juga perusahaan yang memproduksinya juga adalah perusahaan yang sudah punya nama gitu ya. Jadi produk kita dijaminlah istilahnya bagus buat seluruh masyarakat Indonesia. Sudah BPOM juga ya? Sudah. Ini berarti untuk wanita saja atau untuk pria juga ada? Pria bisa pakainya. Bisa, ya? Masalah ini skincare, jadi benar-benar siapapun yang punya keluhan baik itu jerawat, flek, ingin glowing ya kan, dari kita head to toe ya, kita ada semua perawatan baik hand body, skincare muka, sunblock dan lain sebagainya, serum-serum semua ada sesuai dengan kulit. Apalagi kalau mau datang ke klinik kita bakal layani, benar-benar kita akan lihat kualitas kulitnya, apa yang cocok untuk dia, itu bakal kita kasih secara gratis. Jadi bisa konsultasi gratis dan bisa membeli produknya di sini gitu. Kebetulan juga nih, bukan editor kami itu sering mukanya tuh kusam, makanya dia tuh kadang mau tanya tuh malu gitu, makanya saya sampaikan sini, ada nggak untuk pria gitu kan. Editor ini ada nih yang untuk pria, Anda bisa perawatan di sini. Aduh, gimana? Siap. Bisa glowing nanti, putih. Bisa dicoba nanti ya. Coba ya. Oke. Nah ini Bu, untuk pertanyaan terakhir dari saya nih, pesan-pesannya untuk para pebisnis pemula nih dari Ibu apa? Jangan menyerah ya, teman-teman semua yang baru memulai bisnis, jangan menyerah. Dan bisnis yang berhasil ketika kita menekuninya dan sabar serta tidak putus asa. Ketika kita udah putus asa berarti kita udah down dan tidak akan mau melakukannya lagi. Tapi ketika kita gagal, kita mengulang kembali dan berusaha kembali, pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Jadi istilahnya tuh never give up. Ya, itu betul banget. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini sampai sini. Terima kasih kehadirannya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman dari K-Medica yang ingin bergabung dengan kami, ingin jadi narasumber kami, bisa langsung DM ke IG K-Medica atau K-Medica Estetika, atau boleh juga email langsung ke k.medica@gmail.com. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? B-A-B-A-C-A-C. Bacot. Oke, terima kasih.